Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Rahmat Maulana dengan NIM 23074008. Saya dari Prodi Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar ekonomi teknik sendiri dengan studi kasus. Itu sebuah kendaraan yang dibeli 4 tahun yang lalu seharga 208 juta dengan perkiraan umur pakainya yaitu 15 tahun dengan nilai sisanya 25 juta. Biaya operasional rata-rata kendaraan ini yaitu 23 juta per tahun. Pada saat ini dealer menawarkan kendaraan baru yang lebih hemat bahan bakar dengan harga di kisaran 355 juta. Dengan umur pakai kendaraan ini yaitu 15 tahun dan nilai sisanya itu 85 juta. Biaya operasional rata-rata kendaraan baru ini yaitu 10 juta per tahun. Kemudian jika kita menjual kendaraan yang lama, maka akan laku di harga 75 juta. Kemudian tingkat suku bunga per tahunnya yaitu 4%. Yang kita lakukan hari ini yaitu melakukan replacement analysis. Apakah kita harus mempertahankan kendaraan yang lama untuk dipakai atau kita menggantinya dengan yang baru? Uh, yang pertama harus kita lakukan yaitu mengambil datanya. Nah, diketahui dari kendaraan Defender yaitu kendaraan yang kita beli 4 tahun yang lalu, itu investasi awalnya yaitu 208 juta dengan umur pakai 15 tahun. Kendaraan ini dibelinya 4 tahun yang lalu dan service value-nya yaitu nilai sisa dari kendaraan ini 25 juta dan biaya operasional per tahunnya yaitu 23 juta. Kemudian dari Challenger sendiri, dari Challenger kita peroleh data yaitu yang pertama investasi awalnya 355 juta dengan umur pakainya 15 tahun dan nilai sisanya 85 juta. Kemudian biaya operasional per tahunnya yaitu 10 juta. Dan kita peroleh juga data dari MV Defender-nya yaitu harga jual kendaraan yang lama jika kita jual sekarang yaitu 75 juta dan bunga per tahunnya, tingkat suku bunga per tahunnya yaitu 4%. Yang kita lakukan hari ini yaitu melakukan replacement analysis dan kita untuk menjawabnya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat diagram arus kas. Diagram arus kas Defender-nya yaitu di sini ada beberapa data yaitu yang pertama adalah ID, di mana ID ini adalah investasi awal dari Defender-nya, itu harga awal kendaraan 208 juta. Investasi ini berjalan sejak dengan umur pakainya 15 tahun. Dan ada ACD yaitu biaya operasional per tahunnya ya, di angka 25 juta. Dan ada nilai sisa dari kendaraan yang Defender ini yaitu 25 juta dengan tingkat suku bunganya 4% per tahun. Kemudian di akhir tahun keempat dari Defender ini kita membuat lagi diagram arus kas untuk Challenger. Di mana karena kita akan membeli kendaraan Challenger ini di akhir tahun keempat dari Defender, makanya tahun awal dari Challenger ini yaitu akhir tahun keempat dari Defender. Dan kita dari sini kita dapat data, ada IC-nya, investasi Challenger-nya yaitu 355 juta. Ada ACD, biaya operasional per tahunnya di 10 juta. Dan investasi ini berjalan 15 tahun dengan nilai sisanya 85 juta dan tingkat suku bunganya yaitu 4% per tahun. Karena kedua alternatif ini yaitu karena umur sisa dari Defender ini berbeda dengan masa pakai dari Challenger, maka metode yang kita gunakan yaitu annual cash flow analysis untuk melakukan perbandingannya. Apakah Defender ini layak atau tidak layak. Langkah kedua yang kita lakukan yaitu melakukan formula sederhananya. Formula dari Defender sendiri yaitu AE-nya SV dikurang dengan ACD, yaitu
biaya operasional per tahunnya dari Defender. Dan dari Challenger, buat formula sederhananya yaitu AE sama dengan minus investasi dari Challenger ditambah dengan MV Defender ditambah dengan nilai sisa dari Challenger dikurangi dengan biaya operasional per tahun dari Challenger. Dan yang angka ketiga kita lakukan yaitu formula lengkap. Formula lengkap dari Defender sendiri yaitu AE sama dengan SV dikali dengan upper F 4% di 4 dikurang dengan ACD itu biaya operasional Defender. Dan formula lengkap dari Challenger-nya yaitu AE sama dengan minus IC dikali dengan upper P 4% di 15 ditambah dengan MV upper P 4% di 15 ditambah dengan service value dari Challenger-nya yaitu upper V dikali dengan upper F 4% di 15 dikurangi dengan ACC yaitu biaya operasional dari Challenger tersebut. Dan kita lakukan perhitungan masuk ke step keempat yaitu kita lakukan perhitungan. Perhitungan ini yang pertama yaitu Defender. Perhitungan dari Defender sendiri setelah saya lakukan pemeriksaan kemarin yaitu AE-nya nilai sisa dari kendaraan Defender ini 25 juta, kita kalikan dengan upper F 4% di 4, kita peroleh di tabel bunga. Dan kita dapat hasilnya di 0,2355, berarti 25 juta dikali dengan 0,2355 dikurangi dengan 23 juta sebagai nilai biaya operasional dari Defender tersebut. Dan kita peroleh hasilnya yaitu di angka minus 17.112.500. Kemudian dari perhitungan dari Challenger-nya kita peroleh AE sama dengan investasi awalnya minus 355 juta dikalikan dengan upper P 4% 15 yang sudah saya cari dapatnya 0,0899 tambah dengan 75 juta sebagai MV Defender-nya dikali dengan upper P 4% 15 nilainya yaitu 0,0899 tambah dengan 85 juta dikali dengan 0,0499 yang telah kita peroleh dari tabel bunga kurangi dengan 10 juta. Kemudian perhitungan dari Challenger sendiri yaitu di angka minus 30.930.500 untuk per tahun. Kenapa minus? Karena yang pertama ini tuh yaitu sebuah kendaraan mungkin digunakan secara pribadi, jadi kendaraan ini tidak menghasilkan yang namanya annual benefit karena seharusnya annual benefit ini masuk dalam perhitungan karena ini sebuah kendaraan dan bukan mesin perusahaan atau mesin yang menghasilkan keuntungan, maka diperolehlah hasilnya minus. Kita lakukan kesimpulannya dari yang sudah saya lakukan tersebut. Dapat saya simpulkan bahwa AED ini ternyata lebih besar daripada AEC, yaitu Defendernya itu lebih besar daripada Challenger. Karena pengeluarannya lebih sedikit Defender daripada Challenger per tahunnya. Maka disarankan untuk kita tetap menggunakan kendaraan lama ini daripada membeli kendaraan baru. Jadi kesimpulan yang setelah saya lakukan dari pemeriksaan, maka kita harus melakukan Defender. Itu kita harus mempertahankan kendaraan lama dan tidak membeli kendaraan baru. Mungkin itu adalah hasil dari analisis replacement yang telah saya lakukan. Jika ada masukan dari pemirsa, saya mohon ditulis di kolom komentar. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.